Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, tanggal 30 November tahun 2007, seorang misionaris senior, Pastor Lambertus Pajiseran, meninggal dunia di komunitas SVD Surabaya. Ada banyak orang yang datang melayat dari mana-mana, namun ada dua kelompok orang yang paling mengesankan saya. Pertama adalah rombongan para penarik becak yang biasa mangkal di dekat komunitas kami. Seorang dari mereka bercerita bahwa ia memberitakan kematian Pastor Lambert kepada para teman tukang becak dan mereka sepakat untuk datang melayat. Alasannya ialah Pastor Lambertus selalu menyapa mereka, sering membawakan mereka makanan, bahkan duduk ngobrol dengan mereka ketika waktu senggang. Ia selalu memperhatikan kami. Demikian kesimpulan dari kesaksian itu. Kelompok kedua adalah sepasang suami istri dari Pontianak, Kalimantan Barat. Saya bertanya apakah mereka sahabat lama atau rekan Pastor Lambert waktu bertugas di Kalimantan Barat. Tidak, kata sang suami menjelaskan. Kami mengenalnya di Surabaya sini dan hanya sebentar. Waktu itu saya menghantar ayah saya berobat di sini. Kami tidak mempunyai kenalan satupun di Surabaya. Ternyata ayah saya meninggal. Dalam kesedihan, hanya Pastor Lambert yang datang menyapa kami dan mendoakan ayah saya. Saya sangat dikuatkan dan itu tidak dapat saya lupakan. Ketika mendengar kesaksian kedua kelompok pelayat tersebut, saya teringat akan kata-kata Yesus sendiri. Apa yang kamu lakukan terhadap salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu melakukannya untuk aku. Di tengah kesedihan, kesulitan dan tantangan, kehadiran seseorang yang memberi peneguhan sangatlah berarti. Dalam semangat ini, kita hendak merenungkan mutiara ketiga permenungan Jalan Salib di refleksi episode ke-158, yakni Salib Pembawa Harapan. Kita tentu masih ingat pribadi-pribadi yang hadir di dalam penderitaan Yesus dan memberikan selentingan penghiburan di Jalan Salib. Mereka adalah Maria Bunda Yesus, Simon dari Kirene yang dipaksa memikul salib Yesus, Veronika yang mengusap wajah Yesus, Yohanes dan perempuan-perempuan Galilea yang menyertai Maria Bunda Yesus, Simon dari Arimatia dan Nikodemus, dua anggota Majelis Agung yang secara sembunyi-sembunyi menjadi murid Yesus, dan seorang penyamun yang bertobat serta memohon agar Yesus tidak melupakannya. Apa saja mutiara-mutiara pembawa harapan tersebut? Pertama adalah cinta tanpa pamrih dari Sang Bunda yang menyertai Yesus sejak titik awal kehadirannya dalam sejarah manusia hingga nafas terakhir di puncak Golgota. Cinta yang membuat Maria kuat menghadapi segala-galanya ketika harus melahirkan di kandang Betlehem, mengungsi ke Mesir, dan hidup tersembunyi di Nazaret. Kedua, pertolongan yang meringankan penderitaan ragawi dari Simon orang Kirene. Simon tidak melakukannya dengan sukarela, namun betapa berarti bahu kedua itu bagi Yesus. Ketiga, kehadiran yang memberi pesan bahwa Yesus tidak sendirian. Ketika Veronika, Yohanes, dan perempuan-perempuan dari Galilea menyertainya di Jalan Salib itu. Keadaan tidak berubah, tetapi penderitaan yang dibagi-bagi akan menjadi lebih ringan. Keempat, penghormatan terhadap martabat Yesus oleh Yosef dari Arimatia dan Nikodemus yang mau menanggung resiko menurunkan jenazah Yesus dan menguburkannya secara layak. Melengkapi mutiara-mutiara indah tersebut, saya ingin secara khusus membahas mutiara kelima
yakni pertobatan seorang penyamun yang disalibkan bersama dengan Yesus. Kisah ini singkat ditampilkan dalam Injil Lukas, namun membahasakan tujuan kedatangan Yesus. Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang-orang dari kuasa kegelapan. Maka ketika Yesus disalibkan, kegelapan sepertinya akan menang. Yesus yang baik itu harus mati sebagai penjahat. Namun di dalam keadaan yang paling buruk itu pun, satu jiwa menimba rahmat keselamatan dari penderitaannya. Yesus, ingatlah aku apabila Engkau datang sebagai Raja, kata penyamun yang bertobat itu. Keselamatan satu jiwa ini lebih berharga daripada penderitaannya. Itulah hiburan sejati Yesus. Maka ia berkata tanpa keraguan, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." Saya yakin kepuasan hati Yesus jauh lebih tinggi melihat jiwa malang itu bertobat di detik-detik terakhir hidupnya. Ia mati sebagai orang yang bebas dari belenggu kegelapan. Bukankah satu domba yang tersesat dan ditemukan jauh lebih memberikan kegembiraan daripada 99 ekor yang tidak tersesat? Ingat, Yesus adalah gembala yang baik. Bahkan ketika tangannya sudah terentang dan terpaku pada kayu salib sekalipun, ia tidak melupakan peranannya sebagai gembala yang baik. Akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku. Sama seperti Bapa mengenal aku dan aku mengenal Bapa, dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Demikianlah kata Yesus dalam Injil Yohanes bab 10 ayat 14-15. Salah satu domba itu adalah penyamun yang bertobat di salib Golgota. Saudara, ketika memandang penderitaan orang-orang di sekitar kita, ingatlah bahwa di dalam diri mereka ada Yesus yang menderita. Ia sedang memikul salib di jalan salib bersama dengan mereka. Sebagai murid Kristus, kita dipanggil untuk membawa pengharapan bagi mereka. Biarlah mereka mengalami bahwa salib yang mereka panggul justru telah mengundang pertolongan yang memberi harapan. Dengan melayani mereka, kita melayani Yesus yang menderita. Berikanlah kasih sayang-Mu kepada orang-orang yang menderita tanpa harus memperhitungkan balasan apa yang ingin kamu peroleh. Bahkan ketika orang membalas kebaikan-Mu dengan kejahatan, tetaplah memelihara kesucian diri-Mu dengan terus berbuat baik. Berikanlah bahu-Mu bagi orang-orang yang berbeban berat, bagi yang berduka tanpa tahu kemana harus mengadu. Pertolongan itu mungkin kecil bagi diri-Mu, tetapi sangat berarti bagi sesamamu. Hadirlah dalam hidup orang yang menderita. Mungkin dirimu tak sanggup mengubah keadaan, tetapi menderita bersama mereka membuat orang diteguhkan, karena ia tahu ada orang lain yang berjalan bersama dirinya. Jaga dan hargailah martabat pribadi orang, karena dia adalah anak Tuhan sama seperti dirimu. Bahkan ketika orang tersebut tidak menghargai dirinya sendiri, tetaplah kau hargai dia. Tetaplah kau pelihara kebaikan-Mu dengan terus memperhatikan martabatnya. Dan yang terutama, bertobatlah dari dosa selama masih sempat. Itulah harta penghiburan yang paling indah bagi Tuhan. Dengan bertobat, kita tidak hanya menjalin rekonsiliasi dengan Tuhan, tetapi juga membangun jembatan perdamaian dengan sesama. Bukankah dunia akan lebih indah kalau kita bertobat dan hidup suci di hadapan Tuhan dan sesama? Tuhan sudah menderita di jalan salib. Janganlah menambah beban salibnya
dengan terus berdosa di dalam hidupmu. Tuhan Yesus Kristus, buatlah kami menyadari bahwa Engkau selalu ada bersama kami di jalan salib hidup kami. Walaupun kami sendiri menderita, doronglah kami selalu untuk menolong sesama yang membutuhkannya. Karena di dalam diri mereka, sesungguhnya kami melayani Engkau. Sebab Engkaulah Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin.